Halo, perkenalkan saya Dr. Buana. Saya adalah mahasiswa program studi Pasca Sarjana Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Trisakti Indonesia. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Katolik Santo Antonius, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan melihat beberapa pemberitaan di televisi maupun di sosial media tentang keluhan pelayanan kesehatan yang konon katanya sangat lambat atau bahkan ada yang merasa tidak dilayani dengan baik oleh petugas kesehatan. Ini tentu saja menjadi kekhawatiran bagi kita petugas kesehatan maupun pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun sebelumnya, apakah kalian sudah ada yang tahu apa saja sih yang menjadi kriteria gawat darurat? Dan bagaimana sistem triase di instalasi gawat darurat bekerja? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kalian tahu nggak sih fungsi dari IGD itu sendiri? IGD atau instalasi gawat darurat adalah bagian yang penting di dalam rumah sakit dalam memberikan pelayanan gawat darurat sebagai prioritas utama. Proses penanganan pasien gawat darurat sudah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi keadaan gawat darurat itu seperti apa sih? Menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, gawat darurat adalah keadaan klinis yang memerlukan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan, atau meringankan penderitaan dari pasien tersebut. Selanjutnya, berdasarkan peraturan BPJS nomor 1 tahun 2018 tentang penilaian dan pelayanan kegawat daruratan, pada pasal 6 terdapat 6 kriteria pasien gawat darurat medis. Yang pertama, mengancam nyawa. Yang kedua, adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, sirkulasi, dan dehidrasi. Yang ketiga, adanya penurunan kesadaran. Yang keempat, adanya gangguan hemodinamika. Yang kelima, memerlukan tindakan segera, yaitu suatu kondisi yang harus ditangani agar tidak melewati golden period atau kurang dari 6 jam. Apabila melewati, akan menyebabkan kerusakan organ yang permanen, bahkan kematian. Dan yang terakhir, keenam, adalah gejala psikotik akut, panic attack yang membahayakan atau kegawat daruratan lain di bidang psikiatri. Itulah 6 kriteria yang perlu kita pahami pada saat berkunjung di instalasi gawat darurat. Pada instalasi gawat darurat, kita akan menemui berbagai simbol dan petunjuk warna di lantai, penanda tempat tidur, serta gelang yang dikenakan oleh pasien. Semua itu ada beberapa warna. Lalu, apa sih fungsinya warna tersebut? Jadi, seluruh warna ini merupakan suatu sistem triase. Apa sih sistem triase itu? Sini, aku jelasin. Triase berasal dari kata Prancis, yaitu trie, yang menggambarkan proses pemilihan pasien di dalam rumah sakit. Menurut Permenkes RI nomor 47 tahun 2018, sistem triase merupakan proses khusus memilih pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis penanganan atau intervensi kegawat daruratan. Sistem triase di IGD di mana pasien dibedakan menurut kegawat daruratannya dengan memberi kode warna. Kode warna yang pertama adalah kategori merah, yaitu prioritas pertama atau area resusitasi, di mana pasien cedera berat mengancam jiwa dan membutuhkan pertolongan segera. Pasien kategori merah dapat langsung diberikan tindakan di ruangan resusitasi, tetapi bila memerlukan tindakan medis lebih lanjut, pasien dapat dipindahkan ke ruang operasi atau dirujuk ke rumah sakit yang lain. Respon time petugas pada kode merah ini yaitu 0 sampai kurang dari 5 menit. Kategori kedua adalah kategori kuning, yaitu prioritas kedua atau area tindakan, di mana pasien memerlukan tindakan definitif, tidak ada ancaman jiwa segera. Pasien dengan kategori kuning yang memerlukan tindakan medis lebih lanjut dapat dipindahkan ke ruangan observasi dan menunggu giliran setelah pasien dengan kategori merah selesai ditangani. Respon time petugas pada kode kuning yaitu 10-15 menit. 3. Kategori hijau, yaitu prioritas ketiga, area observasi, di mana pasien dengan cedera minimal dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan.
Pasien dengan kategori hijau dapat dipindahkan ke rawat jalan, atau bila sudah memungkinkan untuk dipulangkan, maka pasien diperbolehkan untuk pulang. Respon time petugas pada kode hijau ini yaitu 30-60 menit. Yang keempat dan yang terakhir, kategori hitam, yaitu prioritas pasien meninggal atau cedera fatal yang jelas dan tidak mungkin diresusitasi. Pasien kategori hitam dapat langsung dipindahkan ke kamar jenazah. Jadi kalian sudah mengetahui ya bagaimana sistem triase bekerja di instalasi gawat darurat. Jadi itu ya penjelasan lengkap mengenai kriteria gawat darurat dan bagaimana sistem triase bekerja. Buat kalian yang akan berobat di instalasi gawat darurat, penting untuk memperhatikan itu semua. Apabila tidak masuk dari 6 kriteria gawat darurat, kalian bisa melanjutkan pengobatan pada pelayanan rawat jalan atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat. Dan yang terakhir yang perlu kalian ingat adalah sistem triase sudah memiliki waktu penanganan pada masing-masing zona. Jadi petugas kesehatan akan menangani kalian semua dengan prioritas pasien yang sangat membutuhkan. Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Jaga tubuhmu seperti kamu menjaga hal yang paling berharga di dalam hidupmu. Sekian dan terima kasih.